Bicara soal kuliner satu ini pasti sudah nggak asing lagi ya di telinga masyarakat Indonesia. Rasanya yang nikmat dan lezat membuat makanan ini jadi favorit orang kebanyakan. Harganya juga terjangkau kok, nggak bikin kantong bolong. Konon, makanan yang serupa tapi berbeda ini asalnya jauh dari negara Tiongkok. Tapi uniknya, kuliner yang disebut dengan siomay dan dimsum ini justru identik banget dengan jajanan khas kota Kembang Bandung. Siapa coba yang gak pernah jajan siomay khas Bandung yang dijajakan berkeliling dengan gerobak? Jadi penasaran, apa sih beda antara siomay dan dimsum? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Aku taunya sih kalau somai itu kan dari ikan ya. Kalau dimsum, aku kurang tahu sih. Tapi aku suka dua-duanya sih, aku suka makan banget. Asin tapi kayak gurih, tapi at the same time kenyal-kenyal gitu, aku suka banget. Enak banget menurut aku. Kalau somai kuahnya pakai kacang. Kalau dimsum paling pakai saus sih, saus kuah. Terus rasanya juga enak banget. Dalam budaya kuliner kita, siomay dikategorikan sebagai jajanan pinggir jalan atau street food yang biasanya dijual berkeliling. Soal rasa nggak main-main, kelezatan siomay bahkan diganjar sebagai jajanan kaki lima terenak di dunia menurut versi Tes Atlas. Memang sih, siomay bukan kuliner asli Indonesia dan terbukti sebagai salah satu dari sekian banyak varian dimsum. Dimsum dapat diartikan sebagai makanan berukuran kecil. Dalam bahasa Mandarin, dimsum bermakna menyentuh hati. Gak cuma siomay, bakpao, hakau, ceker, dan pangsit juga termasuk ke dalam dimsum loh. Serupa tapi tak sama. Jika kita cicipi, somai dan dimsum jelas sekali perbedaannya. Somai bahan bakunya lebih banyak menggunakan ikan tenggiri, sedangkan dimsum lebih banyak menggunakan ayam dan juga udang. Lalu menjadi ciri khas dari dimsum itu ialah penyajiannya dimsum selalu menggunakan kelakat, yaitu kukusan dari bambu. Pada mulanya, siomay dan dimsum hanya menjadi cemilan saat minum teh saja. Sebagai bagian dari tradisi masyarakat Tiongkok kuno. Siomay disebut xiaomai dalam bahasa Mandarin, sedangkan bahasa Kanton menyebutnya siumai. Terbuat dari daging babi cincang yang dibungkus kulit tipis berbahan terigu. Usia siomay dan dimsum diyakini sudah ribuan tahun sejak masa dinasti Han berkuasa. Uniknya, kudapan ini dianggap bukan jenis makanan elit karena digemari rakyat jelata sebagai kudapan pengganjal perut saat perjalanan jauh. Namun pendapat lain menyatakan jika siomay dan dimsum justru terlahir di dapur orang kaya dan disajikan secara khusus untuk kudapan para bangsawan. Nah sebenarnya kalau di China itu dimsum itu termasuk cemilan sih, sama untuk sarapan. Jadi bukan untuk makan besar atau gimana. Jadi setiap sampai sekarang pun mereka itu tradisi, mereka tetap pertahankan. Semua orang dari anak kecil mereka diajarkan sampai dewasa sampai orang tua, tetap mereka itu tradisi nggak bisa dibuang. Selalu mereka akan makan siomay kalau misal kumpul-kumpul teman, kumpul keluarga, misal ada family datang, ada teman datang, mereka selalu ajak sarapannya dimsum. Sejatinya, cara menikmati siomay atau dimsum terbaik adalah dengan satu gigitan. Sebaiknya tidak menggunakan sendok atau garpu dari logam karena bisa merusak cita rasa makanan. Rasio ideal untuk menikmati dimsum adalah dengan kombinasi 2:1 cuka dan kecap. Tapi jika ingin mengeksplorasi cita rasanya, disarankan untuk menambahkan irisan jahe muda. Jika suka pedas, tinggal tambahkan minyak cabai. Proses pembuatan siomay dan jenis dimsum lainnya terbilang hampir sama. Berbahan tepung tapioka yang ditambahkan aneka isian. Selanjutnya di-steam dalam klakat atau kukusan bambu sehingga dapat menjaga keutuhan rasa kulit dan isian dimsum. Sampai sekarang pun kalau misal kita dimsum di Jakarta pun misal restoran China gitu kan ya, tetap disajikan sesuai dengan yang
aslinya seperti itu. Jadi tidak bisa misal diganti pakai kukus yang lain gitu kan. Ya memang itu salah satu kukusan pakai bambu itu memang yang membuat kelihatan cantik. Terus udah gitu kan dia jadi ada lubang-lubang jadi di airnya bisa turun. Tak bisa dipungkiri, jika siomay dan dimsum masuk ke Nusantara, dibawa kaum perantau dari Cina. Sajian ini hanya dinikmati oleh kalangan etnis Tionghoa saja, karena banyak menggunakan bahan yang tidak halal. Untuk menyesuaikan dengan masyarakat Muslim, bahan isian daging lalu diganti dengan ikan tenggiri, ayam, atau daging sapi. Siomay Bandung sebenarnya adalah hasil adaptasi dari siomay asli. Bermula dari kreativitas seorang ibu keturunan Tionghoa di Bandung yang memenangi kontes membuat siomay pada acara Cap Gomeh. Ia lalu mengkombinasi adonan ikan tenggiri dengan kentang, tahu putih, dan pare. Sausnya pun dibuat berbeda menggunakan kecap dan bumbu kacang, plus potongan jeruk limau sebagai pelengkap. Sejak saat itu, siomay identik sebagai kuliner khas kota Bandung yang enak dan menyehatkan. Nah, menurut saya kan kalau dimsum siomay itu ya kaya dengan protein karena dari basically menggunakan ikan ya. Jadi memang kaya dengan protein, sangat bagus buat anak-anak, orang dewasa dan orang tua juga gitu kan. Apalagi itu kan lebih banyak di steam, jadi untuk alasan kesehatan itu lebih bagus gitu kan ya. Semua orang pasti bisa terima di lidah Indonesia gitu kan ya. Karena udah dibikin macam variasi gitu kan ya. Jadi orang bisa suka, itulah menjadi ciri khas orang menjadi suka dan orang akan mengenal kapanpun, siomay enak loh gitu. Meski masih dari golongan yang sama, namun siomay lebih merakyat dibanding dimsum. Dengan mudah kita bisa menikmatinya di pinggir jalan dengan harga terjangkau. Sementara dimsum disajikan di resto-resto mewah dan digandrungi orang-orang kaya. Tapi jangan khawatir, sekarang juga mulai banyak kok yang menjajakan dimsum dengan harga yang lebih bersahabat. Tapi kalau ingin icip-icip siomay legendaris di Jakarta, gak ada salahnya berkunjung ke daerah Cikini, Jakarta Pusat. Per porsi siomay dijual Rp15.000 saja loh, ramah di kantong. Jualan siomay kalau di sini 7 tahun Mas, tapi kalau dari generasi udah 3 generasian. Sebelum jualan sini dijualan di stasiun Mas, di dalam stasiun. Ya mungkin kualitas kali Mas ya. Kalau di kami kan kualitas original Mas, asli dari ikan tenggiri sama bahan-bahan juga kualitas ori lah. Berbeda dengan negeri asalnya, siomay di Indonesia bisa dinikmati dengan bakwan sampai tahu goreng, ditambah dengan potongan mentimun segar, tergantung selera. Jika dibandingkan dengan dimsum, siomay terasa lebih kenyal karena penggunaan tepung tapioka yang lebih banyak. Siapa sangka jika sajian untuk sarapan orang-orang kaya dari Tiongkok ini sekarang bisa dinikmati semua orang Indonesia. Nah, sampai di China pun sekarang si dimsum itu sampai di mana-mana kota China manapun, sampai di Hong Kong, di Guangzhou, di Beijing, di Shanghai segala macam, tetap jadi menu favorit dan menu yang enak yang dicari banyak orang. Ya contohnya kalau misal kita orang Indonesia pun kalau misal kita jalan-jalan ke luar negeri, tetap cari dimsum misal pagi-pagi buat sarapan.